banyak orang yang tidak mengalami apa-apa, yang sempurna aja kagak kerja. Iya benar. Ini ada orang yang lumpuh tapi masih punya niat hidup dan masih mau kerja, masih ingin kerja. Wis luar biasa, kayak aku aja nih hidup nih modalnya cuma kecantikan loh Mas Dedi, nggak punya modal lain. Bagus sekali kamu ini, luar biasa. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Samuel. Ini adalah Samuel Franklin. Jadi dia ini adalah seorang programmer. Ini sekarang tetap lagi kerja loh berarti ya? Iya, kalau ini berhenti sebentar. Ya maksudnya tapi tiap hari masih kerja kan? Tiap hari masih kerja. Oke. Terus kita pengen tahu ya awalnya masalahnya apa sih, kenapa bisa sakit? Awalnya itu selagi keluar jalan dari rumah ke jalan raya, terus tahu-tahu kaki kiri saya itu hilang, lututnya hilang kekuatan, saya jatuh. Jatuh. Cuma saat itu saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya tetap kerja seperti biasa. Tapi beberapa minggu kemudian itu bagian perut sebelah kiri ada kayak rasanya dia kayak kejang gitu ya. Tapi bukan, maksudnya perut jarang, kemungkinan kejangnya kecil ya. Nah akhirnya coba dipijit, coba terus kaki rasanya kesemutan sakit. Pikir mungkin asam urat. Akhirnya makan obat asam urat, nggak ada akibatnya. Terus panggil dokter umum. Dokter umum bilang saya cuma sakit mah gitu. Sakit mah kok begini. Soalnya makin lama makin lemah kaki saya. Makin lemah. Kaki mana, kanan kiri? Dua-duanya. Saya jalan ke kantor tadinya normal, sampai akhirnya saya terpaksa beli tongkat untuk bisa pergi ke kantor. Ya akhirnya masuk rumah sakit, di ronsen dokternya menduga pengapuran, tapi ternyata bukan. Terus dokternya curiga tulangnya ada yang patah, disuruh MRI. Tapi karena badannya terlalu besar waktu itu nggak bisa di MRI. Bukan MRI gede ya? MRI kan besar banget kan? Gitu. Iya sih, nggak bisanya karena tidak bisa masuk ke alat MRI-nya. Iya, tapi ini kejadiannya kapan nih? Maksudnya dari pertama kali jatuh sampai Samuel nggak bisa gerak tuh berapa lama tuh Samuel? Dari jatuh sampai nggak bisa gerak itu 4 bulan. 4 bulan? Kan udah di CT scan, berarti kan udah ketahuan. Udah ketahuan dong. Nah, nggak dilanjutin terapinya, saran dokternya harusnya mungkin operasi. Karena untuk bisa dilakukan tindakan mesti bedah syaraf. Ya. Bedah syaraf itu nggak cukup CT scan. Harus MRI. Harus MRI. Oke, yang tidak terasa dari mana ke mana Samuel? Yang sebenarnya nggak hilang total rasa, tapi berkurang rasa tuh dari tengah ke bagian sini ke bawah. Ke bawah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi tapi bukan hilang total. Harusnya apa sih, step-stepnya apa sih harusnya? Iya benar sih, biasanya sih kalau misalnya keluhannya di tulang belakang, yang aku tahu fotonya sejauh ini yang cukup akurat itu adalah dari MRI gitu. Apalagi kan kalau untuk tahu di mana lokasinya, misalnya patah tulang yang kejepitnya di mana, kan nggak mungkin asal main bedah. Tapi kalau misalnya patah tulang nih atau kejepit, harusnya bisa disembuhin nggak? Mungkin kalau dengan tindakan, kan Mas Didi dulu pernah mengalami. Saya pernah ANP, pernah. Disarankan operasi juga ya? Disarankan operasi. Biasanya tindakan operasi ya. Betul. Gitu. Atau terapi sih pada saat itu harus milih. Tapi kalau memang di terapi selama 3 bulan nggak bisa, harus dioperasi. Kebetulan saya bisa pada saat itu. Tapi sih harusnya kalau melihat kondisi kayak gini, harusnya berat badan juga diturunin ya, supaya tulang belakang punya ini nggak? Menopang berat. Punya, maksudnya, gue harus nurunin berat badan nih supaya bisa. Nah itu teman saya tuh yang teman baik saya itu dia kreatif. Dia bilang gini, Sam, ini kamu selain MRI udah bisa nih, kamu sebetulnya nggak perlu terlalu capek-capek diet, Sam. Kita manfaatin aja itu teknologi. Maksud teknologi gimana? Saya bilang
kamu di liposuction aja, langsung turun berat badan kan drastis. Jadi mau disedot lemak. Ya itu cara paling gampang dibanding diet. Terus kenapa nggak dilakukan itu, Sam? Ya kan baru Oh ini baru tahu kemarin. Iya. Okay. Sebenarnya Samuel ini jadi seorang pro gamer tuh sudah lama atau baru setelah mengalami hal ini? Oh udah lama. Udah lama. Oke. Dulu sempat bekerja di Galileo Indonesia ya? Iya itu dulu pegawai tetap di Galileo Indonesia. Terus resign? Ya karena nggak bisa datang ke kantor. Sekarang jadi freelancer gitu. Sekarang jadi pegawai kontrak Galileo Indonesia. Pegawai, tapi masih tetap di Galileo Indonesia juga. Ya tadinya sudah ngundurin diri dari Galileo Indonesia, saya ditarik sama Gamia. Oke. Jadi pegawai kontrak juga, tapi akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Ya udah saya coba ngajuin ke Galileo. Sama Galileo diterima juga, diterima saya jadi pegawai kontrak. Boleh tahu nggak Samuel berapa sih pendapatan penghasilan sebulannya? Susah. Sekitar kayaknya saya nggak berminat ngomongin. Tapi untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari semua tercukupi. Kalau pengobatan sih, saya terus terang nggak pernah terapi atas biaya sendiri ya. Itu selalu ada orang baik yang ngirim ahli terapi ke saya. Selalu ada orang yang mengirimkan. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh. Baik, tapi untuk seseorang yang harus mengalami hal seperti ini dan terbaring selama 4 tahun dan tetap bekerja, itu pasti ada semangat di dalam hidupnya, karena pasti masih ingin membiayai diri sendiri, ya kan, tidak mau dikasihani orang. Karena kalau tadi menurut Samuel banyak bantuan, harusnya dia nggak usah kerja juga, mungkin bisa gitu. Nah itu yang mau kita bahas sekarang. Samuel sendiri, kenapa lu masih kerja? Kenapa? Kan banyak bantuan katanya. Ya tapi nggak cukup ya. Lagi pula itu kan bantuan itu bukan rutin kan. Ya sedangkan kalau saya punya penghasilan tetap kan lebih baik. Apa yang bikin semangat? Oh gue tetap harus kerja nih, gue nggak mau putus asa nih, gue tetap harus hidup nih. Ya ingin hidup aja, ingin menjalani hidup. Ingin menjalani hidup. Jadi saya tuh nggak muluk-muluk lah hidupnya hari demi hari aja. Oke. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh. Atau tetap setiap hari? Enggak pernah. Tidak pernah seperti itu? Tidak pernah. Nah itu karena apa? Dukungan keluarga atau apa? Karena saya orangnya mungkin rasional ya, jadi saya anggap kayak begitu-begitu itu nggak rasional ya. Tindakan kayak mengasihani diri, terus putus asa segala macam, itu nggak tindakan irasional. Jadi kalau emang ada sesuatu yang harus dilakukan ya coba dilakukan. Betul. Gitu, bukannya berandai-andai gitu. Apa sih momen paling sulit Samuel tuh? Ya waktu awal-awal keluar dari rumah sakit. Karena waktu awal-awal sakitnya masih luar biasa ya. Luar biasa sekali sakitnya. Saya sih nggak mau mati biarin sakit itu, cuma kayak kita rasanya mau mati gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi sakit itu ya kerasanya ini kayaknya udah di ambang batasnya, kalau lebih sakit dari ini habis nih gue gitu. Putus dah. Kalau aku boleh tahu, Mas Samuel ini tinggal sama siapa di sini? Ya masih Mona itu aja. Ibu, anak, istri gitu? Ibu, anak, istri. Saya ini yatim piatu ya. Jadi ibu bapak udah nggak ada, terus kakek nenek dari sisi bapak ibu juga nggak ada. Ya, saudara? Saudara ada satu, cuma kan udah berumah tangga sendiri. Oke. Tapi masih sering ketemu nggak dengan saudara? Atau saudara masih pernah kesini atau sama sekali? Kadang-kadang. Berarti Samuel yatim piatu, orang tua meninggal di usia berapa? Hah? Orang tua meninggal di usia berapa Samuel? Terakhir ibu saya meninggalnya tahun 2007. Tahun 2007. Berarti belum sakit ya? Iya. Nah itu dugaan saya juga mungkin
saya sakit karena nggak ada perlindungan ibu saya lagi. Ya karena dulu waktu ada ibu saya, walaupun saya udah kena sakit gitu secara penyakit, setiap kali parah gitu dibetulin sama ibu saya dipijetin pelan-pelan ke pinggang saya sampai akhirnya dia kayak ada pulih lagi, kebuka lagi, kayak dia nggak sakit lagi. Nah cuma sudah ibu saya nggak ada, saya coba mijat sendiri susah, akhirnya nggak dipijat lagi sama saya, ya akhirnya mati rasa malah. Terus yang support Samuel siapa? Sama teman-teman. Rutin jenguk atau gimana gitu? Ya selain ngejenguk juga ngirimin uang. Ngirimin uang juga. Oke. Iya hari-hari. Iya, cuma dia kan kalau tahu saya kerja juga ya maksudnya seadanya aja ya. Kalau waktu itu kan saya berhenti kerja di Gamia, nah itu baru dia bantu finansif gitu. Bahkan dia bantu boleh bilang sebulan gaji itu. Oh, berarti lumayan besar ya. Tapi tadi kan sebut nama Mona. Mona itu yang melihara hidup saya maksudnya. Karena kalau misalnya butuh buang air besar, dia yang ngatur. Butuh buang air kecil, dia yang ngatur. Makan, dia yang ngatur. Nah, Mona ini siapa? Mona itu awalnya adalah pembantu ibu saya. Oh, berarti dari dulu. Dari dulu ikut ibu saya. Terus ibu saya meninggal, dia tetap ikut saya. Tapi dia bilang, karena saya nggak butuh banyak bantuan, yang maksudnya dia part time aja. Akhirnya dia selama saya masih sehat, belum sakit, ya dia yang ngurus. Plannya nih ke depan nih, plannya Samuel. Lu mau ngapain? Kan udah tahu nih mau ada, terus kalau misalnya ya bisa dibantu sama teman saya itu, ya mungkin mau liposuction, terus MRI, terus kalau memungkinkan ya operasi syaraf. Operasi syaraf. Nah, kalau mungkin kan, kalau misalnya dokter bilang terlalu riskan atau gimana, ya berarti mesti mikirin cara lain. Mesti mikirin cara lain. Oke, tapi itu semua sudah ada di keinginan ya, intinya ya. Nah, iya, cuma gini masalahnya, keinginan itu kan mesti dilihat bisa dicapai atau enggak berdasarkan kemampuan juga. Saya kalau disuruh berdasarkan kemampuan keuangan saya sendiri, banyak yang nggak mampu. Karena ini sekarang katanya gini. BPJS kan, Mas? Nggak tahu udah maksudnya. Nggak tahu udah bisa ngurus nggak tahu udah. Ya itu kan soalnya kondisi saya begini, siapa yang mau bantu ngurusin kan? Soalnya gini ya, orang suruh ngomong begini begitu, ya kalau yang ngebantuin saya itu orang berpendidikan tinggi. Paman kan bisa bantu. Ya tapi mungkin paman nggak bakal ada kesempatan untuk ngurus BPJS lagi. Karena sibuk juga bekerja. Loh iyalah, paman saya kan direktur ya, maksudnya posisinya tinggi, nggak mungkin lah dia, maksudnya dia ngurusin BPJS saya itu kayaknya mustahil gitu. Nah saya cuma kebanyakan kan dibantu mesti Mona, sedangkan Mona ini saya kasih tahu kondisinya dia nggak bisa baca ya, dia pendidikan juga nggak lulus SD. Jadi kayak kita misalnya bikin ini bikin itu apa gimana, ya belum tentu sih Mona mampu ngelaksanain. Terakhir saya ingin tahu, ngatur keuangannya pakai apa? Kan nggak bisa ke bank, nggak bisa ke ATM. Ya kan paling saya cuma bisa ngambil
uang di ATM aja. Suruh Mona. Iya. Oh, oke. Berarti gaji juga ditransfer. Gaji ditransfer. Oke, baik Sam. Oke. Thank you banget buat obrolannya. Oke. Mudah-mudahan apa yang direncanain bisa cepat dilakukan ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu Samuel lagi dia udah bisa jalan ya kan? Amin. Ya nggak ada yang tidak mungkin. Harusnya bisa lah. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke Sam. Oke. Dan kita mau kembali ke studio karena kita punya bintang tamu inspiratif lainnya sekarang. Let's go. Sam. Baik, kita pastinya belajar dari segala kejadian, termasuk Samuel Franklin tadi. Tapi ada beberapa yang mungkin saya mau tekankan. Pertama, ada hal kalau tadi dibilang pamannya direktur. Harusnya seperti itu. Nah, BPJS itu sebenarnya bisa nggak sih untuk orang-orang? Loh bisa. Maksudnya kayak mungkin aku nggak tahu kalau Mas Sam itu berpikiran BPJS itu seperti apa gitu kan. Tapi biasanya kan dulu ada kayak namanya Gakin ya, keluarga miskin yang emang diperuntukkan untuk kayak fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Tapi kalau BPJS setahu aku itu keseluruhan. Iya, mencakup semua lapisan masyarakat. Bahkan aku sendiri juga punya BPJS. Berarti itu hak ya sebenarnya. Iya, jadi itu kayak asuransi kesehatan. Nah, gitu. itu dia. Makanya kalau Anda mengalami hal yang sama atau apa, BPJS itu bisa sangat amat membantu sebenarnya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya yang terjadi pada Samuel Franklin itu kalau Anda lihat adalah beliau terjepit sarafnya. Saya juga pernah kejepit pada saat itu. Saya sampai 3 bulan harus di kursi roda. Tapi beliau sampai 4 tahun. Maaf, tapi dikarenakan bobot tubuh yang terlalu berat. Berat badan beliau itu 160 kilo. 160 kilo pada saat kejadian. Dan sampai tidak bisa masuk ke alat MRI gitu. Jadi kita juga harus jaga badan kita supaya karena segala penyakit begitu ditambah dengan bobot tubuh yang lebih besar. Makin jadi penyakitnya, pasti makin jadi. Dan juga harusnya tidak di liposuction, tapi harusnya bisa diet ya harusnya ya. Ya mungkin diperbaiki pola makannya. Pola makan diperbaiki segalanya. Gitu ya. Cuman ya siapa tahu sekarang Mas Sam setelah kita kunjungi itu sekarang sudah liposuction. Siapa tahu. Ya kan? Dan tadi ada satu kata-kata mungkin harus saya rubah bahwa ketika saya mengatakan bahwa ya saya hidup hanya memikirkan hari ini dan beliau juga mengatakan bahwa kita harus hari ini logika bahwa kadang-kadang kalau kita mau sesuatu tapi kita tidak mampu, kita tidak bisa. Saya agak sedikit tidak setuju karena saya yakin kalau Anda ingin memiliki sebuah keinginan yang luar biasa, pasti ada jalannya. Apapun itu pasti ada jalannya. Orang akan membantu. Kalau Anda punya keinginan, kalau Anda punya mimpi, if you can dream about it, you can do it. Dan saya yakin itu. Mudah-mudahan Samuel Franklin bisa segera sembuh ya. Benar. Dan bisa melakukan aktivitasnya dengan segera. Amin. Nah, kita nih punya bintang tamu khusus yang sangat menarik. Nah, menariknya kenapa? Karena namanya adalah Solena Chaniago. Solena Chaniago ini berarti cewek ya? Perempuan. Cewek. Iya. Tapi ini adalah transgender. Jadi dulunya cowok. Dulunya cowok sekarang jadi cewek. Dan ini lagi heboh di media karena dia berhasil go internasional ke Hollywood. Wow. Dan mengoperasi dari laki-laki ke perempuan dengan biaya 1 miliar rupiah. Hah? Nah, bayangin, saya kasih 1 M, kamu operasi gimana? Kalau aku operasi 1 M, aku mau operasi pita suara dulu lah, Am. Biar kalau nyapa Mas Dedi tuh, Mas Dedi. Oh, biar enak bagus, gitu ya. Oke, kita lihat dulu artikel berikut ini. Nah, ini Solena Chaniago sebelum transgender pernah menikah dan punya anak. Jadi dia ternyata pernah memiliki seorang anak dari pernikahannya yang dulu ketika masih menjadi seorang pria ya. Tapi sekarang sudah di Hollywood sekarang. Langsung aja ya. Ini adalah Solena Chaniago, transgender 1 miliar. Jadi kabarnya sudah ke Hollywood ya sekarang ya? New York. Udah ke New York. Ya, tapi syuting Hollywood movies in New York. Syuting film Hollywood di New York. Ya. Wow. Dan syuting teman saya juga katanya
mau melakukan operasi juga, tapi bukan transgender, tapi Aku mau- memindahkan kelamin ya. Transmigrasi ya, jadi dipindah posisi kalau aku. Tapi katanya benar bahwa biaya operasi 1 miliar. Iya, itu bukan 1 miliar satu kali one time, bertahap gitu. Tapi totalnya is around Lebih kurang begitu. lebih kurang 1 miliar. Oke, kita akan bicara lebih banyak lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa memberikan inspiratif yang luar biasa buat penonton kita setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini adalah Solena Chaniago. Yang heboh di media adalah dikatakan bahwa transgender dengan biaya 1 miliar rupiah gitu. Tapi yang terlihat secara jelas di sini adalah bahwa kenapa lebih cantik dan seksi dia dibandingkan kamu ya, gimana? Saya sudah punya pemikiran itu setelah aku duduk di sebelahnya Kak Solena ya. Iya. Apa aku duduknya sebelah Anu aja ya? Jangan. Agak minder saya Agak minder jadinya. kan? Ya. Kamu kayaknya banyak yang perlu Oke, dibenerin. kayaknya sih agak mengsong ya. Tapi Solena ya, sebagai Solena. Pertama saya mau tahu nih, alasan melakukan transgender itu apa? Itu dulu. Selalu merasa bahwa aku nggak mau bilang terkurung di jasad pria, di badan pria, karena tapi aku merasa feminim dari dulunya. Merasa feminim dari dulu? Ya, dan anehnya karena orang tua aku, papa aku tuh pernah kebentak aku di umur 6-7 tahun gitu. Dari situ aku langsung kebangun gitu, nggak mau acting. Tidak benar, ternyata diterima di Anda normal. pernah dibentak karena berlaku feminim? Sangat feminim. Aku tuh ngerebutin baju perempuan sama tante. Aku beda umur sama tante cuma 5 tahun, tante paling kecil. Sama adik-adik, sama sepupu perempuan itu sampai I feel like I was a woman. I mean, aku seorang. Oh, dan dimarahi? Iya, udah. Terus masuk ke sekolah, mama sampai bilang, anak laki-laki nggak gini jalannya. Gitu. Tapi sempat ngomong ke orang tua? Sempat beliau ngomong gitu. Udah, mereka tahu pasti, maksudnya ada yang salah sama anaknya gitu ya. Dan sejak itu saya tuh selalu acting jadi cowok, walaupun aku cowok terakhirnya. Ketua kelas setiap tahun. Ketua kelas berarti pintar dong secara... No, I mean seenggaknya walaupun nggak pintar, maksudnya aku diseganin oleh teman-teman. Aku nggak pernah dibully, bencong, banci, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, Jadi karena actingnya because I berhasil. act as a man dan aku anggota Paskibraka. Berarti you act really good then? I act pretty good, awesome, ya. I mean, Bahkan jadi Uda Sumbar tahun 97 ya. 94, bener? Saya 94. Uda Sumbar Uda tahun Sumbar 94. berarti sosoknya harus laki ya, banget. ya. Wow. Minta maaf sama Pemda Sumbar tertipu tahun 94. Ya. Jadi ya begitu, dan akhirnya memberanikan diri di umur 14, 12 tahun gitu, udah berani ngomong ke orang tua, Mom, Pap, there's something wrong with me gitu, yang ada yang nggak benar nih, aku bilang gitu kan. Terus apa katanya, aku nggak suka cewek pertama, aku bilang gitu. Terus lebih suka yang feminim, pengen pakai baju. Terus kata nyokap, kata papa, kata ayah aku, jangan bahas ini dulu deh, karena mama aku tuh pasti nggak bisa yang terima gitu-gitu kan. But this is normal, right? Namanya Ya, orang tua. kita nggak usah ngomong ini dulu, kata papa saya, kita bahas aja ntar. Yang penting kuliah, kerja sekolah yang benar, kuliah segala macam gitu. Dan akhirnya kuliah? Dan kuliah di Padang Universitas Bung Hatta, aku drop out. Drop out? Ini pada saat itu jadi aku Uda? udah loh. Wow. Aku jadi udahnya di situ ya, bukan uninya gitu. Nggak drop out karena? Karena ambisi ingin pindah ke Jakarta, wanna be, So you know, want like to meniti karir di Jakarta. meniti karir gitu. Terus emang kerja di perusahaan developer di sini. Oh, sempat. As a man? As a man. Okay. And Tapi I like the pictures. Tapi saya boleh tanya nggak? Maksudnya dari berita yang beredar bahwa you did get married loh. I did got married. Saya menikah dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang saya yakin dia mencintai saya dengan tulus, dari keluarga baik-baik. Tapi Dan punya anak. Dia layak untuk bahagia, bukan? Dia kesalahan saya itu, dan itu suatu depresi berat saya dalam proses perceraian saya itu. Saya merasa telah menelantarkan
bukan melantarkan, Menipu? menipu, merusak hati, mengecewakan hati seseorang gitu. Dan harus deal dengan psikologis, psikiatris segala macam saya di sini. Tapi Soena, mungkin pertanyaan saya gini nih. You feel that you're a woman dari always awal. Since I remember. Since you remember, okay. Tapi you did get married and have kids. Get married, okay, Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana, tapi entah bisa jawab atau tidak. Kalau Anda merasa sebagai seorang wanita, lalu Anda get married, kenapa bisa punya anak? Nah, itu kan, very good question. Harus doing sexual. Right, of course, human being, aku rasa kalau yang namanya, boleh ngomong vulgar di sini. Maksudnya yang bukan kurang ajar. Yang namanya udah tanpa busana mungkin, atau terus I don't know, I try to think something yang imaginative and everything. Imaginative, dan pastinya mantan saya nggak bahagia dong ya. I mean, she needed a man, bukan yang acting like a man seperti saya gitu. Tapi you did it gitu. I did it. I mean, I did it dengan papa saya yang cukup concern mengenai ini. Beliau tahu, terus beliau bilang bagaimana, terus saya cerita, it's kind of hard pak, gitu, it's difficult, and banyak pembicaraan rahasia dengan papa saya, dan beliau sangat luar biasa. Tapi akhirnya atas dasar bisa tahu karena atas dasar saya merasa ini udah nggak benar. Saya pengen dia bahagia, and I want to be happy too. Saya juga. Tapi Solena, kalau Anda berhasil menikah dan memiliki seorang anak, berarti Anda berhasil melakukan hubungan suami istri ya? I did it. Kenapa tidak dipertahankan itu? Kenapa waktu itu, mendingan saya, udah deh ini kayaknya udah bener nih, gitu kan, mungkin kan? Saya bisa pertahankan itu, tapi dengan keluarga yang tidak bahagia. Apa jadi anak saya? Atau mari kita berbahagia rame-rame? Saya bertanggung jawab, saya punya anak, dia sebagai ibu yang luar biasa. Mari dan anak saya, she's awesome, pintar, masuk sekolah yang bagus. Usia berapa kalau boleh tahu? 11 tahun. 11 tahun. Ya, dan dia tahu saya bapak biologisnya, dia tahu. Pada akhirnya. Wow, katanya awalnya memperkenalkan diri sebagai Tante Lena. Tante Lena. Kakaknya Dadi. Dadi yang tidak pernah dia ketemu. Karena hubungan perkawinan kami cuma dia berumur 2-3 bulan. Dia berpikir dadinya kemana? Dadi in somewhere in Canada, America, anywhere here. It's okay if you don't want to answer it. Tapi saya ingin tahu gimana Solena harus, itu kan berat banget nerangin ke anak sendiri bahwa I'm your daddy. Salju di New York. Saya bawa dia ke kantor saya, ke tempat saya kerja. Kalau psikiatris saya bilang jangan kayak bikin konferensi meja bundar terus langsung boom, I'm your father. Jangan bilang kayak gitu, kata dia. Timbulkan curiosity, penasaran dari dia. Saya ke kantor saya, terus teman-teman bilang, oh Solena, this is your daughter? Ini putri kamu. Saya bilang, ya ini putri aku. Terus anak aku bilang, enggak, I'm not your daughter, I'm mommy's daughter. Terus aku bilang, no, kamu anak saya, anak Tante Lena. Aku bilang gitu. Terus dia bingung-bingung gitu. Berarti aku anak angkatnya mami nih, katanya. Enggak, kamu anak kandung mami, tapi kamu juga anak Tante Lena. Jadi I play with her. Bikin dia penasaran. And then ke supermarket, coba bayar ini gitu kan, pakai kartu kredit nama asli aku, dan dia tahu itu nama Dadi. Kenapa nama Dadi ada di kartu kredit Tante Lena, ya kan? I smile, aku senyum aja, biarin dia menggelitik dia dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Sampai akhirnya saya bilang, hey Tante Lena ini transgender itu apa? Nah aku terangkan semuanya. Belum tahu itu transgender, dan Dadi itu Tante Lena. Wow. Kayak apa tuh? It was shock. I mean, diam terus langsung yang kita manjain apa yang dia mau. Kita langsung, entertain anak kecil kan harus gitu. Kita terbang ke luar New York, dia pengen foto dengan Lamborghini. You entertain her gitu. I mean with all my family juga tuh. Kita bahagiain dia gitu. Kita sewa Lamborghini karena dia ini pengen foto samping Lamborghini gitu. Kita manjain banget. Itu usia berapa itu?
Dia 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. 9 tahun. Tapi Lena, kenapa akhirnya Lena berpikir bahwa oke, saya harus ngasih tahu? Kenapa? Why don't you just play it all the time? Oke, ada kasus yang teman aku seperti itu, dia married, dia punya anak. Kasih taunya dia anaknya umur 22, 23. Mungkin bisa lebih terima, no? No, lebih parah. Oh ya? Mereka larinya ke drugs, mereka itu, dan itu saya nggak mau di anak saya gitu. Sekarang saya tanya ke dia, kamu pengen panggil daddy, panggil aja. Aku bilang gitu. Terus kata dia, hebat anak aku, bilang, enggak lah, ntar orang bingung, kata dia. Oh, jadi tutup panggil Tante Lena. Jadi anak itu bisa mengerti. Nah ini menarik sekali nih, karena apa namanya, saya pada saat saya pisah dulu dengan mantan istri saya, itu juga saya berpikir apakah lebih baik dikasih taunya nanti, apa lebih kasih taunya sekarang. Ternyata anak-anak itu ketika dia masih kecil itu dia bisa lebih menerima dibandingkan ketika dia sudah membesar gitu. Dan saya sempat tanya juga sama anak saya berapa lama yang lalu gitu, gimana kamu mau nggak ayah balik lagi dengan ibu dan sebagainya. Anak saya bisa ngomong, no, I'm happy like this. Saya senang seperti ini karena kalian nggak pernah ribut, nggak pernah apa, and I'm happy like this. Dan kita memang bahagia. Jadi let's answer your question actually. Daripada mengajarkan cinta yang palsu, ya kan? Akhirnya anak diajarkan cinta yang penuh kebohongan. Lebih baik diajarkan sebuah kejujuran gitu ya. Tapi pasti keputusan tersebut is not as easy as we all think gitu. Pasti awalnya pahit dulu. Pahit dulu, pasti sulit dulu gitu. Tapi menurut Lena sendiri, apakah anak tersebut bisa menerima sekarang? Anak saya tetap, saya ini sebagai sosok perempuan Tante Lena, tapi dia tahu ini daddy, ya udah ini ayah biologikalku gitu. Dan sampai sekarang masih baik hubungan. Baik sekali saya. Ya kita nggak ada ngomong yang baik, cukup baik, kita ketawa gitu. Saya sama mantan saya sangat dekat, kita kayak CS ya, sahabat. Wow, jadi sama mantan dekat? Sama mantan mertua saya dekat, mereka sangat, ya. Tapi nggak gampang. Jujur, saya orang yang mencoba untuk merangkul mereka, merangkul ibu saya, merangkul ayah saya. Ditolaknya habis-habisan pasti ya? Ditolak yang langsung di depan saya, penghinaan nggak ada gitu. Tapi saya nggak, yang tidak pernah berhenti menyerah gitu. Saya tetap saya transgender, tapi bukan berarti harus saya mengubur masa lalu saya. Karena itu bagian, saya berasal dari fondasi keluarga yang kuat, yang full of love. Ya berasa banget. Dan saya akan lebih miserable, saya akan lebih tersiksa kalau saya bahagia transgender, tapi saya harus kehilangan semua keluarga saya. Iya. Oke. Wow, tapi congratulations. Akhirnya Anda bisa merubah hidup, bukan hanya secara fisik, secara apa, tapi benar-benar semuanya berubah, which is better now ya? Yeah, it's better now. Wow, oke. Nah, itulah Lena Shaniago. Tapi pada saat itu kalau boleh tahu, atau is that a secret for you, namanya siapa? Nama aslinya? Karena aku ada last name family kita, aku melindungi privasi anak aku, jadi aku belum bisa memberitahu. Karena gimana pun juga Indonesia kita. Iya, oke. Tapi bukan Soleh kan ya? Bukan, Soleha. No. Nah, saya mau bahas tentang 1 miliar operasi transgender. Itu apa aja yang dioperasi? Pasti pertama payudara. Iya, pertama saya mulai dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah? Iya. Oke. Yang pertama saya, kalau ini kan tertutup semuanya, orang akan tahu gitu kan. Tahu loh, kelihatan tuh nggak ada juga kelihatan. Sekarang kan di bawah, di rumah. Iya, aku buka ini tengkorak. Hah? Wow. Hah? Dibuka buat? Kita dibelah dari sini ke sini. Apa urusannya dengan transgender? Nah, karena ada tulang-tulang yang sedikit maskulin yang harus dikikis, dipahat. Oh. Tulangnya dikikis? Iya, beberapa bagian tertentu. Berarti kulitnya dicabut? Dicabut. Jadi kalau aku botak, ada garis di sini, dari sini ke sini. Buka, pahat. Apa yang dipahat? Tulang ini aku. Iya, ada beberapa seks. Oke, Mas Dedi coba lihat samping. Nah, Mas Dedi kan ada sedikit prominent, nongol di sini. Itu laki-laki nongol. Laki-laki? Memang laki-laki kok. Iya, itu laki-laki. Confirm berarti laki ya. Perempuan smooth, mulus. Oh, berarti ininya dibuang gitu. Aku dikikis di situ. Oke, lalu? Lalu
Tembolok. Jakun. Tembolok. Dikikis. Dikikis juga? Iya. Jahitnya dari... Wah, Oke. Buka. Apanya dibuka? Dia dikikis di sini. Masuk alatnya nggak ngerti. Kita kan nggak sadar. Terus baru aku ke dada. Dada, habis itu baru ke vaginoplasty bawah. Jadi atas dulu? Pelan-pelan. Kenapa tidak dari vagina dulu baru ke atas? Ya kalau sininya udah perempuan tapi di sininya masih maskulin kan nggak lucu kan? Iya, Oh, jadi biar yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan Kelihatan dulu. gimana. Iya. Tapi kalau ini kan udah feminim, cuman Bawahnya belum tahu kita. ya kita nggak tahu. Nah, itu dia kan. Makanya benar kata Kalena ini. Atasnya dulu. Atasnya dulu. Yang dalamnya Yang kan dalam. nggak tahu. Iya. Tapi saya tahu dalam media saya tahu. Kayak deterjen gitu banyak busanya. Cuci dong. Ganjel di mana-mana. Oke. Dan sampai kikir jakun sampai dan biayanya itu total sekitar 1 miliar rupiah. Iya, lebih kurang. Lebih kurang. Where did you do that? Why? How? Where did you do In that? New York. Di New York. Ya. Kenapa di New York? Karena aku kerja di situ. Oh, karena memang kebetulan ada di sana. Kebetulan ada di situ juga. Terus ya sering ke situ gitu. Oke, dengan semua hasil yang sudah Lena lakukan dan sebagainya, with everything, are you happy with this? I'm very happy. In general, ya namanya masalah pasti ada dalam hidup. Iya, Tapi tapi- I'm very happy. Very happy. Apakah ada yang ingin dirubah lagi mungkin? Enggak ada. Udah. Udah cukup. Nggak ada yang Udah dirubah lagi. cantik. Iya. Thank you, Amin. Oke, wah, tapi Solena nih sekarang hebohnya adalah karena sukses di New York dan di Hollywood dan main film di sana juga. Main film bareng siapa tadi katanya? Yang pertama sama Wesley Snipes sebelum dia masuk penjara 5 tahun lalu. Terus sama Katie Holmes dan Paul Dano, istrinya Tom Cruise. Iya. Dan sekarang nanti katanya mau balik lagi untuk main serial TV. Aku mau audisi karena aku Screen Actors Guild. Screen Actors Guild ibaratnya kalau kita nyetir kita dapat SIM. Jadi aku kalau audisi nggak perlu lagi yang namanya antri sampai ratusan. Oh, sudah ada. Udah kita beda, jalurnya, yang seks, sudah ada jalan. yang license actor sama orang yang pengen jadi actor sudah beda. Wow, oke. Wih, luar Itu yang akan biasa. kita bahas selain satu ini. Bagaimana perjalanan karirnya di luar sana. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya kayaknya pernah melihat sebuah film yang ceritanya hampir sama dengan Solena ini. Kalau nggak salah judulnya Birdcage, yang main itu Robin Williams. Ya. Ya, dia juga nikah tapi dia berubah dan sebagainya. I think ada filmnya Robin Williams yang main. Tapi katanya sekarang Anda ada di luar dan main film di Hollywood juga dengan Katie Holmes, terus dekat dengan John Travolta dan sebagainya, benar nggak Richard itu? Gere. Di The Brooklyn Finest ada Richard Gere di situ main juga. Cuman aku ada dapat 5 lines di situ. Aku ada scene-nya cuma dengan si Wesley Snipes. Oke. Ya, nggak ada nama aku di situ di title-nya. Terus di Extra Man sama Paul Dano dan Katie Holmes, aku ada line sama Paul Dano di situ, nggak dengan Katie Holmes. Terus nama aku urutan 18 di situ di title. Nah, sutradaranya bilang aku suka improvisasi kamu katanya gitu, karena peran aku waktu itu jadi pelacur. Wah. Jadi yang suka improvnya memang improv Taman Lawang mungkin ya. Jadi suka mereka gitu. Terus dijadiin aku sponsorin kamu jadi ini ya Screen Actors Guild kata dia gitu. Jadi semacam ada lisensi gitu. Dan iya aku surprise sekali karena orang buat dapetin itu sampai 2-3 tahun harus sikut kiri sikut kanan buat jadi actors yang diakuin gitu yang di Amerika, dan saya cuma modal 2 film saya dapat itu gitu. Sponsorin sama sutradara. Dan Anda katanya juga jadi hair cutter sama hairstylist di New York, betul? Saya jadi hairstylist. Setelah itu saya ketemu pacar saya dan membuka ide gimana kalau film ini kan kita audisi harus ratusan ribuan orang kan. Terus saya bilang oke, saya ke London karena dia bolak-balik New York London. Terus saya bilang saya kuliah sekolah rambutnya di London, saya bilang gitu. Terus saya sekolah di salah satu sekolah rambut yang terbaik di dunia, Toni and Guy Hair Academy. Habis itu ternyata saya suka bidang itu. Terus saya ke Los Angeles, saya sekolah lagi rambut di Vidal Sassoon. Saya dalamin lagi, ternyata saya suka rambut cowok, potong rambut cowok.
Saya balik New York, saya ambil sekolah di Aveda School. Habis itu saya masuk lagi American Barber Institute. Jadi sebagai pemotong rambut, saya kurikulum vitae-nya itu udah... Anda buka sekolah juga di Indonesia katanya, hairstylist untuk anak-anak jalanan. Saya bukan buka sekolah, saya ya memberi kursus mingguan atau per 2 mingguan bagi anak-anak yang putus sekolah. Dan hari Jumat ini kita punya 25 orang anak yatim piatu yang saya ajari ngebarber. Wow. Wah, luar biasa. Maaf nih Lena, bicara tentang transgender, tahu nggak belakangnya ada kasusnya Mayang Prasetyo? Ya, saya dengar. Dimutilasi. It breaks my heart. I mean, it's very sangat menyedihkan ya. Saya nggak kenal dengan dia, tapi saya langsung interlokal teman saya di Sydney yang kebetulan kenal dia. Dia tuh anak baik, pendiam, pekerja keras, tulang punggung keluarga. Orang baik yang jadi korban dari kekejaman seseorang yang, you know, she's beautiful. And tapi yang saya sayangkan pada media baik internasional maupun nasional yang memblow up mengenai prostitusi atau apa yang pernah saya dengar. I mean, mutilasi pembunuhan bisa terjadi sama siapa aja gitu. Nggak harus sama transgender. Dan nggak kenapa diangkat-angkat lagi tuh prostitusi segala macam. Orang meninggal pun harus dihargain, you know. I mean. Nah, saya bicara tentang ini kan penonton kita juga pasti dari semua kalangan ya. Pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan masalah transgender ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang memprotes bahwa ini kan tidak benar, ini kan harusnya nggak dilakukan in their own opinion, menyalahi kodrat. Apa jawaban Lena untuk mereka? Ya, kalau yang statement itu keluar dari para ulama, agama, orang religius, saya diam. Karena saya nggak akan mendebat itu. Karena memang ini tidak direstui, memang ini tidak halal. So, saya keluar dari itu. I mean, itu tapi kalau yang menghina, bukan menghina, kalau yang menunjuk-nunjuk saya dari orang yang I don't know, hanya karena saya seorang transgender, saya nggak diam. I mean, that's not their business gitu loh. I don't let people like point and say in my face gitu. Karena ini bukan pilihan sih ya. Kalau boleh saya memilih, saya nggak mau kayak gini. Telling you, ini berat loh jadi kayak gini. Jadi apakah ini pilihan? Ini bukan pilihan. Ini udah nasib saya seperti ini gitu. Betul. Dan ini adalah apa yang Anda lakukan ya. It's a choice that you make. Apakah membuat Anda di luar sana lebih mulia daripada saya? Excuse me, I mean, siapa sih kita yang bisa menilai kamu lebih mulia dari si A? Sangat amat setuju. Terima kasih banyak nih untuk semua ceritanya hari ini. Thank you very much. Saya jadi teringat karena saya tadi baru aja baca ada salah satu artikel yang dikatakan oleh Paus di Vatikan ya, di Katolik, Paus Vatikan baru. Dia mengatakan tentang homoseksual waktu itu. Dia mengatakan bahwa setuju apa tidak setuju itu pendapat orang, tapi kalau seseorang melakukan itu dan dia dekat dengan Tuhan atau percaya dengan Tuhan, siapa saya untuk menilai orang itu katanya. Jadi itu mungkin pilihan, dan kita tidak pernah membenarkan, saya semua kru yang Cari Hitam Putih tidak pernah membenarkan atau menyalahkan apakah transgender ini benar atau tidak. Ini adalah pilihan yang dilakukan oleh Lena. Bukan pilihan, menurut saya ini nasib saya begini. Nah, nasibnya katanya dan sebagainya, tapi pada akhirnya ya itulah Solena gitu. Kalau Anda tidak suka, silakan tidak suka. Kalau Anda melihat sisi lainnya dari Solena, mungkin Anda bisa belajar dan mendapatkan inspirasi yang berbeda, ya kan? Dan saya rasa manusia juga melakukan operasi dan sebagainya tuh itu pilihan. Nah, kalau operasi itu pilihan. It is not easy, nggak amat mudah gitu. Dan ingat bahwa kita memiliki choices dalam hidup kita. Kita memiliki pilihan dalam hidup kita. Dan dalam melakukan pilihan itu kita harus berpikir banyak. Kenapa? Karena pertama kita memilih pilihan kita, tapi lama-lama pilihan kita yang membentuk kita menjadi seperti apa. Remember, we make our choice, then our choice make us. Saya dari Corbuzier, inilah Hitam Putih.
banyak orang yang tidak mengalami apa-apa, yang sempurna aja kagak kerja. Iya benar. Ini ada orang yang lumpuh tapi masih punya niat hidup dan masih mau kerja, masih ingin kerja. Wis luar biasa, kayak aku aja nih hidup nih modalnya cuma kecantikan loh Mas Dedi, nggak punya modal lain. Bagus sekali kamu ya, luar biasa. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Samuel. Nah, ini adalah Samuel Franklin. Jadi dia ini adalah seorang programmer. Ini sekarang tetap lagi kerja loh berarti ya? Ya kalau ini berhenti sebentar. Ya maksudnya tapi tiap hari masih kerja kan? Tiap hari masih kerja. Oke. Terus kita pengen tahu ya awalnya masalahnya apa sih, kenapa bisa sakit? Awalnya itu saya lagi keluar jalan dari rumah ke jalan raya, terus tahu-tahu kaki kiri saya itu hilang, lututnya hilang kekuatan, saya jatuh. Cuma saat itu saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya tetap kerja seperti biasa, tapi beberapa minggu kemudian itu bagian perut sebelah kiri ada kayak rasanya dia kayak kejang gitu ya. Tapi bukan, maksudnya perut jarang, kemungkinan kejangnya kecil ya. Nah akhirnya coba dipijit, coba terus kaki rasanya kesemutan sakit. Pikir mungkin asam urat. Akhirnya makan obat asam urat, nggak ada akibatnya. Terus panggil dokter umum. Dokter umum bilang saya cuma sakit mah gitu. Sakit mah kok begini? Soalnya makin lama makin lemah kaki saya. Makin lemah. Kaki mana, kanan kiri? Dua-duanya. Saya jalan ke kantor tadinya normal, sampai akhirnya saya terpaksa beli tongkat untuk bisa pergi ke kantor. Ya akhirnya masuk rumah sakit, di ronsen dokternya menduga pengapuran, tapi ternyata bukan. Terus dokternya curiga tulangnya ada yang patah, disuruh MRI. Tapi karena badannya terlalu besar waktu itu nggak bisa di MRI. Bukan MRI gede ya? MRI kan besar banget kan? Gitu. Iya sih, nggak bisanya karena tidak bisa masuk ke alat MRI-nya. Iya, tapi ini kejadiannya kapan nih? Maksudnya dari pertama kali jatuh sampai Samuel nggak bisa gerak tuh berapa lama tuh Samuel? dari jatuh sampai nggak bisa gerak itu 4 bulan. 4 bulan? Kan udah di CT scan, berarti kan udah ketahuan. Udah ketahuan dong. Nah, nggak dilanjutin terapinya, saran dokternya harusnya mungkin operasi. Karena untuk bisa dilakukan tindakan mesti bedah syaraf. Ya. Bedah syaraf itu nggak cukup CT scan. Harus MRI. Harus MRI. Oke, yang tidak terasa dari mana ke mana semua? Yang sebenarnya nggak hilang total rasa, tapi berkurang rasa tuh dari tengah ke bagian sini ke bawah. Ke bawah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi tapi bukan hilang total. Harusnya apa sih step-stepnya apa sih harusnya? Iya benar sih, biasanya sih kalau misalnya keluhannya di tulang belakang yang aku tahu fotonya sejauh ini yang cukup akurat itu adalah dari MRI gitu. Apalagi kan kalau untuk tahu di mana lokasinya, misalnya patah tulangnya, kejepitnya di mana, kan nggak mungkin asal main bedah. Tapi kalau misalnya patah tulang nih atau kejepit, harusnya bisa disembuhin nggak? Mungkin kalau dengan tindakan, kan jadi dulu pernah mengalami. Pernah, saya pernah HNP, pernah. Disarankan operasi juga Disarankan ya. operasi. Biasanya tindakan operasi ya. Betul. Gitu. Atau terapi sih pada saat itu harus milih. Tapi kalau memang di terapi selama 3 bulan nggak bisa, harus dioperasi. Kebetulan saya bisa pada saat itu. Tapi sih harusnya kalau melihat kondisi kayak gini, harusnya berat badan juga diturunin ya, supaya tulang belakang punya ini nggak? Menopang berat. Punya, maksudnya, wah gue harus nurunin berat badan nih supaya bisa. Nah itu teman saya tuh yang teman bayi saya itu dia kreatif. Dia bilang gini, Sam, ini kamu selain MRI udah bisa nih, kamu sebetulnya nggak perlu terlalu capek-capek diet, Sam. Kita manfaatin aja itu teknologi. Maksud teknologi gimana? Saya bilang,
Kamu di liposuction aja, langsung turun berat badan kan drastis. Jadi mau disedot lemak. Ya itu cara paling gampang dibanding diet. Terus kenapa nggak dilakukan itu, Sam? Ya kan baru Oh ini baru tahu kemarin. Iya. Oke. Sebenarnya Samuel ini jadi seorang programmer tuh sudah lama atau baru setelah mengalami hal ini? Oh udah lama. Udah lama. Oke. Dulu sempat bekerja di Galileo Indonesia ya? Iya itu dulu pegawai tetap di Galileo Indonesia. Terus resign? Ya karena nggak bisa datang ke kantor. Sekarang jadi freelancer gitu. Sekarang jadi pegawai kontrak Galileo Indonesia. Pegawai, tapi masih tetap di Galileo Indonesia juga. Ya tadinya sudah ngundurin diri dari Galileo Indonesia, saya ditarik sama Gamia. Oke. Jadi pegawai kontrak juga, tapi akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Ya udah saya coba ngajuin ke Galileo. Sama Galileo diterima juga diterima saya jadi pegawai kontrak. Boleh tahu nggak Samuel berapa sih pendapatan penghasilan sebulannya? Susah. Sekitar Kayaknya saya nggak berminat ngomongin. Tapi untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari semua tercukupi? Kalau pengobatan sih, saya terus terang nggak pernah terapi atas biaya sendiri ya. Itu selalu ada orang baik yang ngirim ahli terapi ke saya. Selalu ada orang yang mengirimkan. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati deh. Nah, kan banyak orang yang tidak mengalami apa-apa, yang sempurna aja kagak kerja. Iya benar. Ini ada orang yang lumpuh tapi masih punya niat hidup dan masih mau kerja, masih ingin kerja. Wis luar biasa, kayak aku aja nih hidup nih modalnya cuma kecantikan loh Mas Dedi, nggak punya modal lain. Bagus sekali kamu ya, luar biasa. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Samuel. Ini adalah Samuel Franklin. Jadi ini adalah seorang programmer. Ini sekarang tetap lagi kerja loh berarti ya? Iya, kalau ini berhenti sebentar. Ya maksudnya tapi tiap hari masih kerja kan? Tiap hari masih kerja. Oke. Terus kita pengen tahu ya awalnya masalahnya apa sih? Kenapa bisa sakit? Awalnya itu saya lagi keluar jalan dari rumah ke jalan raya. Terus tahu-tahu kaki kiri saya itu hilang, lututnya hilang kekuatan, saya jatuh. Jatuh. Cuma saat itu saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya tetap kerja seperti biasa. Tapi beberapa minggu kemudian itu bagian perut sebelah kiri ada kayak rasanya dia kayak kejang gitu ya. Tapi bukan, maksudnya perut jarang kemungkinan kejangnya kecil ya. Nah akhirnya coba dipijit, coba terus kaki rasanya kesemutan sakit. Pikir mungkin asam urat. Akhirnya makan obat asam urat, nggak ada akibatnya. Terus panggil dokter umum. Dokter umum bilang saya cuma sakit mah gitu. Sakit mah kok begini? Soalnya makin lama makin lemah kaki saya. Makin lemah. Kaki mana, kanan kiri? Dua-duanya. Saya jalan ke kantor tadinya normal, sampai akhirnya saya terpaksa beli tongkat untuk bisa pergi ke kantor. Ya akhirnya masuk rumah sakit, di ronsen dokternya menduga pengapuran, tapi ternyata bukan. Terus dokternya curiga tulangnya ada yang patah, disuruh MRI. Tapi karena badannya terlalu besar waktu itu nggak bisa di MRI. Tuh, bukan MRI gede ya? MRI kan besar banget kan? Gitu. Iya sih, nggak bisanya karena tidak bisa masuk ke alat MRI-nya. Iya, tapi ini kejadiannya kapan nih? Maksudnya dari pertama kali jatuh sampai Samuel nggak bisa gerak tuh berapa lama tuh Samuel?
Dari jatuh sampai nggak bisa gerak itu 4 bulan. 4 bulan? Kan udah di CT scan, berarti kan udah ketahuan. Udah ketahuan dong. Nah, nggak dilanjutin terapinya, saran dokternya harusnya mungkin operasi. Karena untuk bisa dilakukan tindakan mesti bedah syaraf. Ya. Bedah syaraf itu nggak cukup CT scan. Harus MRI? Harus MRI. Oke, yang tidak terasa dari mana ke mana semua? Yang sebenarnya nggak hilang total rasa, tapi berkurang rasa tuh dari tengah ke bagian sini ke bawah. Ke bawah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi tapi bukan hilang total. Harusnya apa sih step-stepnya apa sih harusnya? Iya benar sih, biasanya sih kalau misalnya keluhannya di tulang belakang, yang aku tahu fotonya sejauh ini yang cukup akurat itu adalah dari MRI gitu. Apalagi kan kalau untuk tahu di mana lokasinya, misalnya patah tulangnya, kejepitnya di mana, kan nggak mungkin asal main bedah. Tapi kalau misalnya patah tulang nih atau kejepit, harusnya bisa disembuhin nggak? Mungkin kalau dengan tindakan, kan Mas Didi dulu pernah mengalami. Pernah, saya pernah, HNP pernah. Disarankan operasi juga ya? Disarankan operasi. Biasanya tindakan operasi ya. Betul. Gitu. Atau terapi sih pada saat itu harus milih. Tapi kalau memang di terapi selama 3 bulan nggak bisa, harus dioperasi. Kebetulan saya bisa pada saat itu. Tapi sih harusnya kalau melihat kondisi kayak gini, harusnya berat badan juga diturunin ya, supaya tulang belakang punya ini nggak? Menopang berat. Punya, maksudnya, wah gua harus nurunin berat badan nih supaya bisa. Nah itu gitu. Teman saya tuh yang teman bayi saya itu dia kreatif. Dia bilang gini, Sam, ini kamu selain MRI udah bisa nih, kamu sebetulnya nggak perlu terlalu capek-capek diet, Sam. Kita manfaatin aja itu teknologi. Maksud teknologi gimana? Saya bilang, kamu di liposuction aja, langsung turun berat badan kan drastis. Jadi mau disedot lemak. Ya itu cara paling gampang dibanding diet. Ya, terus kenapa nggak dilakukan itu, Sam? Ya kan baru Oh ini baru tahu kemarin. Iya. Oke. Sebenarnya Samuel ini jadi seorang programmer tuh sudah lama atau baru setelah mengalami hal ini? Oh udah lama. Udah lama. Oke. Dulu sempat bekerja di Galileo Indonesia ya? Iya itu dulu pegawai tetap di Galileo Indonesia. Terus resign? Ya karena nggak bisa datang ke kantor. Sekarang jadi freelancer gitu. Sekarang jadi pegawai kontrak Galileo Indonesia. Pegawai, tapi masih tetap di Galileo Indonesia juga. Ya tadinya sudah ngundurin diri dari Galileo Indonesia, saya ditarik sama Gamia. Oke. Jadi pegawai kontrak juga, tapi akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Ya udah saya coba ngajuin ke Galileo. Sama Galileo diterima juga diterima saya jadi pegawai kontrak. Boleh tahu nggak Samuel berapa sih pendapatan penghasilan sebulannya? Susah. Sekitar. Kayaknya saya nggak berminat ngomongin. Tapi untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari semua tercukupi. Kalau pengobatan sih, saya terus terang nggak pernah terapi atas biaya sendiri ya. Itu selalu ada orang baik yang ngirim ahli terapi ke saya. Selalu ada orang yang mengirimkan. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh. Nah, kan banyak orang yang tidak mengalami apa-apa, yang sempurna aja, kagak kerja. Iya benar. Ini ada orang yang lumpuh tapi masih punya niat hidup dan masih mau kerja, masih ingin kerja. Wis luar biasa, kayak aku aja nih hidup nih modalnya cuma kecantikan loh Mas Dedi, nggak punya modal lain. Bagus sekali kamu ini, luar biasa. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Samuel. Nah, ini adalah Samuel Franklin. Jadi ini adalah seorang programmer. Ini sekarang tetap lagi kerja loh berarti. Iya, kalau ini berhenti sebentar. Ya maksudnya tapi tiap hari masih kerja kan? Tiap hari masih kerja. Oke. Terus kita pengen tahu ya awalnya masalahnya apa sih? Kenapa bisa sakit? Awalnya itu saya lagi keluar jalan dari rumah ke jalan raya. Terus tahu-tahu kaki kiri saya itu
hilang lutut nih, hilang kekuatan, saya jatuh. Jatuh. Cuma saat itu saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya tetap kerja seperti biasa. Tapi beberapa minggu kemudian itu bagian perut sebelah kiri ada kayak rasanya dia kayak kejang gitu ya. Tapi bukan, maksudnya perut jarang kamu kemungkinan kejangnya kecil ya. Nah akhirnya coba dipijit, coba terus kaki rasanya kesemutan sakit. Pikir mungkin asam urat. Akhirnya makan obat asam urat nggak ada akibatnya. Terus panggil dokter umum. Dokter umum bilang saya cuma sakit mah gitu. Sakit mah kok begini. Soalnya makin lama makin lemah kaki saya. Makin lama makin lemah. Kaki mana, kanan kiri? Dua-duanya. Saya jalan ke kantor tadinya normal, sampai akhirnya saya terpaksa beli tongkat untuk bisa pergi ke kantor. Ya akhirnya masuk rumah sakit, di ronsen dokternya menduga pengapuran, tapi ternyata bukan. Terus dokternya curiga tulangnya ada yang patah, disuruh MRI. Tapi karena badannya terlalu besar waktu itu nggak bisa di MRI. Bukan MRI gede ya? MRI kan besar banget kan? Gitu. Iya sih, nggak bisanya karena tidak bisa masuk ke alat MRI-nya. Iya, tapi ini kejadiannya kapan nih? Maksudnya dari pertama kali jatuh sampai Samuel nggak bisa gerak tuh berapa lama tuh Samuel? dari jatuh sampai nggak bisa gerak itu 4 bulan. 4 bulan? Kan udah di CT scan, berarti kan udah ketahuan. Udah ketahuan dong. Nah, nggak dilanjutin terapinya, saran dokternya harusnya mungkin operasi. Karena untuk bisa dilakukan tindakan mesti bedah syaraf. Ya. Bedah syaraf itu nggak cukup CT scan. Harus MRI? Harus MRI. Oke, yang tidak terasa dari mana ke mana Samuel? Yang sebenarnya nggak hilang total rasa, tapi berkurang rasa tuh dari tengah, di bagian sini nih, ke bawah. Ke bawah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi tapi bukan hilang total. Harusnya apa sih, step-stepnya apa sih harusnya? Iya benar sih, biasanya sih kalau misalnya keluhannya di tulang belakang, yang aku tahu fotonya sejauh ini yang cukup akurat itu adalah dari MRI gitu. Apalagi kan kalau untuk tahu di mana lokasinya, misalnya patah tulang yang kejepitnya di mana, kan nggak mungkin asal main bedah. Tapi kalau misalnya patah tulang nih atau kejepit, harusnya bisa disembuhin nggak? Mungkin kalau dengan tindakan, kan Sidi dulu pernah mengalami. Saya pernah HMP, pernah. Disarankan operasi juga ya. Disarankan operasi. Biasanya tindakan operasi ya. Betul. Gitu. Atau terapi sih pada saat itu harus milih. Tapi kalau memang di terapi selama 3 bulan nggak bisa, harus dioperasi. Kebetulan saya bisa pada saat itu. Tapi sih harusnya kalau melihat kondisi kayak gini, harusnya berat badan juga diturunin ya, supaya tulang belakang punya ini nggak? Menopang berat. Punya, maksudnya, wah gua harus nurunin berat badan nih supaya bisa. Nah itu gitu. Teman saya tuh yang teman bayi saya itu dia kreatif. Dia bilang gini, Sam, ini kamu selain MRI udah bisa nih, kamu sebetulnya nggak perlu terlalu capek-capek diet, Sam. Kita manfaatin aja itu teknologi. Maksud teknologi gimana? Saya bilang, kamu di liposuction aja, langsung turun berat badan kan drastis. Jadi mau disedot lemak. Ya itu cara paling gampang dibanding diet. Ya, terus kenapa nggak dilakukan itu, Sam? Ya kan baru Oh ini baru tahu kemarin. Iya. Okay. Sebenarnya Samuel ini jadi seorang programmer itu sudah lama atau baru setelah mengalami hal ini? Oh udah lama. Udah lama. Oke. Dulu sempat bekerja di Galileo Indonesia ya? Iya itu dulu pegawai tetap di Galileo Indonesia. Terus resign? Ya karena nggak bisa datang ke kantor. Sekarang jadi freelancer gitu. Sekarang jadi pegawai kontrak Galileo Indonesia. Pegawai, tapi masih tetap di Galileo Indonesia juga. Ya tadinya sudah ngundurin diri dari Galileo Indonesia, saya ditarik sama Gamia. Oke. Jadi pegawai kontrak juga, tapi akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Ya udah saya coba ngajuin ke Galileo.
sama Galileo diterima juga diterima saya jadi pegawai kontrak. Boleh tahu nggak Samuel berapa sih pendapatan penghasilan sebulannya? Susah. Sekitar kayaknya saya nggak berminat ngomongin. Tapi untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari semua tercukupi. Pengobatan sih saya terus terang nggak pernah terapi atas biaya sendiri ya. Itu selalu ada orang baik yang ngirim ahli terapi ke saya. Selalu ada orang yang mengirimkan. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh.